Kali ini podcast Langit, Lantai Ngobrol Inovatif menghadirkan salah satu manajer operasional PNM cabang Samarinda, Mas Taufik Rahman. Selamat datang. Oke, biasa dipanggil Mas. Kalau di PNM Bangka. Oh, Bangka. Oke. Kalau sehari-harian di luar dipanggil siapa nih? Taufik biasa. Oh, Taufik biasa. Oke, jadi kalau di PNM Bangka di luar itu biasa dipanggil dengan Mas Taufik. Oke. Topik nih, saya baru bisa berkesempatan hadir ya di acara podcast kita kesempatan hari ini. Sebenarnya banyak nanti yang saya coba ngobrol, Mas Taufik bisa sharing, Mas Taufik bisa memberikan sedikit motivasi juga, atau pengalaman yang luar biasanya selama di PNM. Sebelum itu, kabarnya baik dan hari ini? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik ya. Iya, Mas Siting. Ya, Mas Siting. Ya, itu slogannya podcast itu sendiri. Mas Siting ya. Oke. Mas Taufik mungkin boleh nggak cerita kepada insan PNM ya, atau juga teman-teman sahabat Samarinda, sebelum berkarir pasti juga punya riwayat perjalanan yang panjang ya sebelum bekerja di PNM, dan juga bisa menceritakan riwayat pendidikannya sebelumnya nih. Boleh cerita. Lanjut. Oke. Jadi gini Mas Siting. Alhamdulillah. Perkenalan dulu atau langsung aja? Langsung aja. Langsung aja ya. Jadi terkait pendidikan ya. Iya. Jadi dulu saya itu sebenarnya lahirnya di Samarinda kan. Oke, keren Samarinda. Saya kan sukunya Madura nih. Oke. Lahir di Samarinda di Jalan Kamidi. Umur 3 tahun saya merantau ke Madura. Oh, merantau ke sana. Saya merantau ke Madura kan. Bukan pulang kampung ya, tapi merantau ke Madura. Ini asik ya ini. Merantau sekolah di sana SD sampai kelas 4, naik kelas 5. Kembali ke kampung halaman di Samarinda. Tapi sana ada keluarga ya, banyak? Di situ aslinya keluarga banyak sana. Keluarga sana. Keluarga dulu merantau ke sini kan, lama. Tinggal di sini, alhamdulillah. Merantau ke Madura ya sampai kelas 4, ya kan? Umur 3 tahun sampai kelas 4. Kelas 5 saya di sini di SD-nya di Dewi Sartika. Oke. Naik kelas 6 saya pindah di Jalan Kamidi, SD 049. Sekarang SD sempat 2 kali ya? 2 kali pindah? Dua sekolah, tempatnya. Tapi bukan karena nakal atau enggak ya? Sebetulnya ingin dekat ke tempat tempat tinggal. Tempat tinggal. Kayak enak kan gitu. Nah, setelah itu lulus SD itu saya ke Madura, masuk ke MTS Norma Islam di Ahmad Dahlan. Oke, MTS Norma Islam di depannya sampai 2 Sampai 2 ya. Nah kan? Nah itu. Setelah itu lulus lagi di situ masuk SMA 5. SMA 5. Di Juanda. Oh iya. Nah, SMA 5. Setelah itu masuk ke satu sekolah yang banyak mengeluarkan orang-orang yang ini ya, baik itu dari senimannya juga ada. oh banyak itu. Macam ya. Macam-macam dari yang A sampai B itu Oh, banyak. banyak ya. Tahun 2000 lah itu saya lulus, sempat nganggur 1 tahun. Tahun saya keliling keliling Indonesia ya. Oh, Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia. Oke. Nah, dari pulau ujung ke ujung saya Aceh, lihat itu. Papua. Saya lihat itu Pak, Mas, di Taman Mini. Kan ada tempatnya. Oh, Saya keliling itu. Jadi tahun saya keliling Indonesia nah itu. Bali dengan Tokyo ini Taman Mini. Dan setahun itu kemudian saya tuh teringat kok bahkan untuk menyarankan untuk sekolah-sekolah kuliah-kuliah. Saya udah niat sama awalnya kuliah. 1 tahun kemudian saya terpikir kayaknya saya harus kuliah juga ini kan. Saya tidak menimba ilmu namanya. Diam-diam saya minta sekolah kuliah di ilmu. Awalnya saya bingung nih mau kuliah apa. Jurusan apa dulu? Nah, tapi kuliah saya mau nanti ini aku kuliah, datang ke auditoriumnya itu pendaftaran. Di situ saya lihat ada tulisan manajemen. Manajemen dikira-kira kantor nih. Ya. Jadi itu mulai kantor manajemen. Sudah tak cek gitu lah. Saya nggak tahu ternyata itu manajemen kehutanan. Oh. Iya. Saya nggak tahu tuh kebijakan itu kehutanan. Jadi yang ini yang saya lihat tuh manajemennya itu, itu kita apakah itu manajemen kelola atau kelola perizinan? Setelah program jadi terus dipromosi menjadi KKU
Oh. Kepala unit lah dulu ya. Baru nih, manajer unit belum namanya. Nah, itu yang mengesahkan SK itu adalah Pak Dedi. Awal tahun 2012. Nah, itu jadi efektif dari ini 6 bulan ya promosi itu ya? Dari Mei ke akhir tahun? Mungkin ya, pokoknya 2011, 2012 akhir. Awal Januari? Awal 2022. Nah itu. 2012. Ya. Nah itu efektif itu pas Pak Dedi yang sekarang beliau jadi Kadif Remedial ya. Kadif BMK. Saya kan Pak Ali kan. Pak Ali kan. Terus itu menjadi kurang lebih 2012 menjadi KKU, kemudian 2013 pertengahan saya ditugaskan ke ini memakai. Iya. Nah, memakai itu nama yang Sebanjar dulu. Oh iya. Nah itu 2013 sampai kurang lebih 3 bulan saya ditugaskan lagi ke Sangatta. Sangatta menjadi KKU sana lagi. Oke. Berarti mulai dari Sungai Kunjang KKU, kemudian Lembake juga KKU, kemudian ke Sangatta juga dengan posisi yang sama. Posisi yang sama. Di situ sih sempat saya merasa dibuat. Ya kan? Wah, saya kan masih banyak yang senior kan kok. Saya sendiri cuma sama kan. Jadi saya mikir juga sempat sedih juga gitu kan. Pak Yuda ngasih semangat. Mana semangatnya bisa bangetnya. Sudahlah, saya pikir positif aja. Mungkin ini karena saya masih bujang kan. Ya kan mungkin mungkin bebannya tidak ada kan gitu. Aman aja. Teman-teman ada sudah menikah semua. Nah, kan jadi ya sudah kita pikir positif, berangkat. Karena sana kurang lebih 3 bulan di sana tadi itu. 3 bulan. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan amanah yang baru menjadi PMK. PMK itu asisten manajer cluster. Kalau dulu kita tidak ada cabang yang cluster. Jadi saya istilahnya wakilnya di sini lah cluster itu. Itu bersama Pak Indra. Indra cluster manajernya. Itu menjadi PMK itu sampai 2015. 2015 pas pembukaan cabang. Nah, jadi ulang sampai ini pasca berubah menjadi cabang pembukaan. Alhamdulillah PNM semakin besar berkembang ya. Nah, jadi kita naik kelas dan kelas menjadi cabang. Nah, cabang itulah posisinya saya diamankan sebagai dulunya namanya manajer keuangan dan operasional. Nah, sejak itulah sampai sekarang jadi bukan namanya ini manajer operasional. Itu singkatan ringkasannya ya, perjalanan dari karirnya pertama hingga sampai menjadi seorang karyawan PNM. Itu luar biasa mas topiknya. Tapi saya lihat itu dari 2011, 2012, 2013 hingga kita menjadi cabang sendiri di cabang Samarinda. Nah itu dari sekian tahun perjalanan itu kan berbagai macam jabatan ya, posisi yang Mas Rofi pernah lewatin, pernah diemban. Itu ada ini nggak? Apa yang dihadapi sih? Yang dihadapin dari berbagai macam jabatan tadi, posisi tadi, ada kesulitan nggak yang pernah dihadapi? Mungkin kita sebelumnya bicara setelah menjadi manajer nih. Jadi sebenarnya kerja kita itu kan kalau kita anggap positif kita anggap seni. Iya betul. Ya seni. Jadi kita sebagai marketing itu seni, kita bagaimana mengolah kalau nasabah kita terkait kita, ya kan? Alhamdulillah, kan mau maintain hubungan nasional sama kan seni. Alhamdulillah waktu itu kita tidak dibebankan terhadap koleksionnya karena ada khusus. Ada khusus. Nah, ya, ada khusus. Yang khusus koleksioner. Sejak jadi KKU, nah itu ada buat semakin tanggung jawab pasti semakin iya kita tidak mengelola hubungan emosional yang baik dengan masalah lagi, cuma kita bisa berbuat sama nasabah. Karena kita koleksi juga kan. Nah itu dia. Dan itu bisa melihat tim-tim yang jauh juga. Jadi bagaimana kita mengelola agar nasabah ini
mau membayarnya dengan damai rasanya Ya. tanpa ada Kalau terdapat masalah yang ada dalam itu seni lagi gitu. Seni lagi tuh. Seni lagi kan gitu. Jadi itu diputar tuh gimana caranya, Gimana caranya nasabah ini supaya dia mudah membayar dan Iya. tenang kan, ikhlas kan gitu. Termasuk dari sampai MK begitu juga. Iya. Seninya begitu juga ya. Betul. MK malah khusus dia penagihan ya kan, mengelola timnya untuk penagihan gitu. Terhadap nasabah yang bermasalah. Gitu ya. Jadi pengalamannya udah begitu panjang ya. Alhamdulillah. Begitu panjang, dan juga bisa berbagi dan juga bisa sharing nih sama teman-teman yang baru bergabung, baik itu diulang maupun direkam. Mas Topik nih, mungkin apa yang bisa diberikan motivasi kepada teman-teman atau generasi Z-nya PMM nih? Oh. Nah, karena kan PMM ini saat ini bukan hanya sebagai penyalur ya, penyalur modal, PMM juga sebagai pemberdaya PMM. Dan saat ini juga PMM punya 2 produk yang saat ini lagi berjalan seperti ulang dan membuka. Nah, saat ini kan kami lagi booming-boomingnya nih. Ya. Nah, saat ini kita juga hampir kurang lebih mengelola 25.000 nasabah sekarang. Dan itu Mas Topik bisa sharing atau berbagi pengalaman atau bisa juga sedikit masukan atau motivasi kepada rekan-rekan teman-teman mekar maupun di sampainya yang ada di Samarinda. Motivasi ya, motivasi. Boleh motivasi atau Mungkin apa ya, sedikit berbagi aja. Sekarang itu kan dunia ini kan dunia yang luas ini kan mengerti hasil, ya kan, hasil. Sedangkan hasil ini mengerti proses. Nah gitu. Kalau prosesnya benar, misalnya hasilnya baik. Ada juga proses yang tidak benar, hasilnya baik ada, tapi dia ada continue. Ya kan, nanti dia saat ini baik, kemudian nggak baik. Tapi kalau prosesnya baik, nanti hasil itu akan jadi sistem yang baik ya. Yang gitu. Makanya kita harus betul-betul proses dengan baik. tapi kalau kebaikannya saja Proses gimana? Sehingga kita ada di dalam teman AO ya. AO itu kan dia ujung tombaknya PNM ya. Iya. Itu banggaan kita semua itu ya. Yang mereka yang penggeraknya Iya. PNM gitu. Jadi teman semua tetap semangat, kalahkan rasa malasnya, ya. Karena yang bisa menghambat kita itu cuma rasa malas. Kalahkan rasa malasnya untuk menunjukkan rasa kemauan untuk berproses yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Ingat, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, ya kan? Tidak ada zona nyaman di pertumbuhan. Kalau kita ingin tumbuh terus berkembang, maka kita harus berani mengambil risiko, berani mengambil tantangan. Nah, gitu. Kalau kita tidak mau ya sudah, kita tetap di bawah itu. Stagnan jadinya. Stagnan aja terus gitu. Gitu aja Ya, tuh. jadi kita poinnya saat kita dikasih beban yang lebih Tanggung jawab yang lebih besar. di luar tanggung jawab kita, artinya kita sedang dikasih kesempatan untuk tumbuh. Berkah lebih baik untuk Tetap semangat aja. Oke, siap. Wah, luar biasa nih Mas Topik, banyak cerita dari pengalaman atau mulai dia berkarir, kemudian dia mulai sekolah. Jadi sebenarnya sedikit saya ambil kesimpulan bahwasanya memang segala sesuatunya itu perlu proses. Ya. Proses. Tidak ada yang namanya bisa dikerjain dimanapun maupun kita sebagai pengusaha pun juga sama. Kita harus melalui proses, melalui rintangan-rintangan yang banyak. Itu merupakan suatu tantangan dan juga menjadikan kita semakin kuat untuk menghadapi proses ke depannya. Jadi itu terima kasih Mas Topik kesempatan hadir di podcast PMM Cabang Samarinda kali ini. Podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-8 PMM Samarinda.